Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Zulhijjah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ayat keberapa? Ayat ketiga dari surat Al-Ghashiyah atau Ala-Ala. Apa bunyinya? Walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang menakdirkan dan memberi petunjuk. Pada pertemuan yang lalu kita baru bahas sampai mana? Walladzi qaddara. Kita baru bahas sampai situ. Hari ini insyaallah kita akan membahas fahada. Napa? Fahada. Dialah Allah yang menakdirkan dan memberi petunjuk. Kalimat yang kedua, yaitu fahada, mirip kayak kalimat yang pertama dari sisi sama-sama tidak disebutkan objeknya. Walladzi qaddara, dialah yang menakdirkan, tidak disebutkan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Betul atau tidak? Enggak ada kan? Dan kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa ketika objeknya tidak disebutkan berarti mencakup napa? Segala sesuatu. Dialah Allah yang menakdirkan napa? Segala sesuatu. Nah, sama dengan kalimat berikutnya, fahada. Dan dia pula yang memberikan petunjuk. Tidak disebutkan kan objeknya. Siapa yang diberi petunjuk? Berarti, apa artinya? Allah memberikan petunjuk kepada segala sesuatu. Semuanya diberi petunjuk oleh Allah. Baik makhluk yang ada di atas maupun makhluk yang ada di bawah. Baik makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi. Semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang ada di langit, apa makhluk-makhluk Allah yang ada di langit? Malaikat, tok, bulan, bintang,
matahari, planet, semua makhluk yang ada di langit diberi petunjuk oleh Allah. Petunjuk apa? Matahari diberi petunjuk terbitnya dari mana? Barat. Timur. Berarti orang pada ngantuk ya. Terbitnya dari timur. Terbenamnya di mana? Di barat. Bulan Allah beri petunjuk nanti akan kelihatan sempurna tanggal berapa? 13, 14, 15. Bintang Allah beri petunjuk kapan bergerak ke utara, kapan bergerak ke selatan, kapan bergerak ke timur, kapan bertemu dengan teman-temannya sehingga membuat rasi bintang tertentu. Itu yang memberi petunjuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Malaikat dikasih petunjuk sama Allah. Bagaimana cara beribadah yang baik kepada Allah. Bagaimana cara berzikir. Bagaimana cara sujud. Bagaimana cara bertasbih. Semua makhluk diberi petunjuk oleh Allah. Itu makhluk-makhluk yang ada di mana? Langit. Yang ada di bumi pun diberi petunjuk sama Allah. Bukan cuma manusia yang dikasih petunjuk sama Allah. Hewan juga dikasih petunjuk sama Allah. Binatang juga dikasih petunjuk sama Allah. Tetumbuhan, pepohonan juga dikasih petunjuk sama Allah. Semua makhluk yang ada di bumi ini dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuk yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya, itu ada petunjuk yang sifatnya duniawi, ada petunjuk yang sifatnya apa? Ukhrawi. Coba diulangi, petunjuk yang Allah berikan kepada makhluknya, ada petunjuk yang sifatnya apa? Duniawi, ada petunjuk yang sifatnya ukhrawi. Contoh, petunjuk yang sifatnya duniawi, bagaimana makhluk tersebut bisa eksis mempertahankan hidupnya. Bagaimana tetumbuhan bisa hidup, bagaimana binatang bisa hidup, bagaimana manusia bisa hidup, bagaimana jin bisa hidup. Cara hidup dan mempertahankan kehidupan mereka dikasih petunjuk mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya tetumbuhan. Kita tahu tetumbuhan itu bagian-bagian yang ada di dalamnya kan macam-macam. Ada akar, ada dahan, ada ranting, ada batang, ada daun. Siapa yang ngasih petunjuk kepada akar supaya tumbuhnya kemana? Ke bawah. Dan siapa yang ngasih petunjuk batang supaya tumbuhnya ke atas? Siapa? Pernah panjenengan melihat wit kewalik? Akarnya tumbuh kemana? Atas, batangnya tumbuh ke bawah. Akar itu selalu tumbuhnya ke bawah. Ke bawah itu bisa ke dalam tanah. Atau yang penting ke bawah. Dimanapun posisinya. Contoh. Ketika ada pohon tumbuh di genteng. Tanahnya di mana? Tanahnya di bawah. Tanahnya di sana. Di bawah sana. Dia bisa tumbuh atau tidak? Bisa. Gentengnya jenengan wonten tumbuhan apa betul? Sing nandur siapa? Codot? Enggak. Codot itu cuma menjatuhkan biji. Biji nopo biasanya? Rambutan, Masya Allah. Tukul rambutan. Uringin. Biasanya itu kenari, ya. Kemudian mangga, ya, nggak habis terus dijatuhkan di mana, dia akan tumbuh. Ya. Walaupun dia tidak menemukan tanah, akarnya akan turun ke bawah.
akan turun ke bawah, entah itu di genteng, entah itu di talang air, bahkan di batu pun. Tumbuhan itu bisa tumbuh ketika mendapatkan petunjuk dari siapa? Allah. Itu yang ke bawah. Yang ke atas, batangnya. Batangnya akan naik ke atas. Mencari apa? Mencari sinar matahari. Supaya bisa berfotosintesis. Sehingga bisa menghasilkan glukosa. Dari glukosa itu kemudian bisa dirubah menjadi protein dan lemak. Lalu didistribusikan ke seluruh bagian dari pohon tersebut. Ada yang didistribusikan ke dahan. Ada yang didistribusikan ke batang. Ada yang didistribusikan ke bawah. Ada yang disimpan dalam bentuk umbi-umbian. Siapa yang menikmati? Manusia. Ada yang disimpan dalam bentuk buah. Siapa yang menikmati? Manusia maning. Ya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada pohon. Agar bisa bertahan hidup. Allah pula yang memberi petunjuk kepada pohon. Kapan seharusnya tunas itu tumbuh. Setelah tumbuh daun-daun, Allah kasih petunjuk kapan seharusnya kamu berbunga. Setelah berbunga, Allah kasih petunjuk kapan seharusnya kamu berbuah. Setelah ditumbuhkan dari bunga menjadi buah, Allah kasih petunjuk kepada pohon kapan seharusnya buah itu mateng. Makanya kalau belum saatnya mateng tapi dipaksa mateng. Dengan cara apa? Dengan cara dikarbit. Rasanya sama atau tidak? Rasanya beda. Ya. Antara duren karbitan dengan duren mateng di mana? Di pohon beda. Ya. Rasanya jelas beda. Entah kandungan gizinya kayaknya juga beda. Itulah Allah memberi petunjuk kepada tetumbuhan. Apa tetumbuhan tok yang dikasih petunjuk sama Allah? Enggak. Termasuk binatang, termasuk sebelum binatang, tetumbuhan. Dikasih petunjuk sama Allah untuk bisa bertahan hidup. Bukan hanya lewat makanan, tapi juga bagaimana dia bisa bertahan hidup di perubahan cuaca yang molah-malih. Kadang panas, kadang apa? Dingin, kadang curah hujannya tinggi, kadang tidak hujan sama sekali. Bagaimana supaya tumbuhan itu bisa bertahan? Saat musim kemarau, Allah kasih petunjuk kepada pohon supaya merontokkan daunnya sendiri. Contohnya pohon jati. Apalagi? Mahoni. Apa maning? Pete. Ya. Albasiyah. Dan sekian banyak pohon-pohon yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikasih petunjuk. Kalau kamu pengen tetap hidup, rontokkan daunmu. Supaya kamu tidak kehabisan apa? Air. Karena begitu daunnya segar, banyak, dia butuh air yang banyak pula. Sedangkan persediaan air di bawah semakin berkurang. Semakin menipis. Maka kalau kamu pengen bertahan hidup, rontokkan daunmu. Ya. Tanpa kita harus ngoyak-ngayek, dia akan apa? Rontok sendiri. Ya. Itu adalah petunjuk yang Allah berikan kepada pohon supaya pohon itu bisa eksis tetap hidup. Dan ketika daun itu rontok, kemudian numpuk di bawah. Daun itu tidak cepat lapuk karena kering. Keuntungan lainnya apa?
tumbuhan yang ada di bawahnya sulit untuk tumbuh. Karena ketutupan apa? Daun-daun yang kering. Sehingga tumbuhan yang ada di sekeliling pohon jati tidak pada tumbuh. Akhirnya yang untung siapa? Jatinya lagi karena tidak rebutan air. Begitulah Allah memberi petunjuk kepada pohon. Baik, sekarang kita pindah. Habis pohon apa? Binatang. Binatang Allah beri petunjuk bagaimana cari makanan, bagaimana melindungi dirinya dari hewan-hewan, makhluk-makhluk pemangsa. Kalau kayak bayi manusia sih, kalau ada pemangsa, siapa yang melindungi? Orang tuanya. Bagaimana melindunginya? Digendong, didekap, dilindungi. Ya. Apa cuma manusia? Enggak. Kera juga demikian. Apa cuma kera? Enggak. Kanguru juga demikian. Ditaruh di mana sama kanguru? Di kantongnya. Siapa yang bikin kantong itu? Allah. Ketika ada predator datang, maka kanguru cepat-cepat, induk kanguru itu memasukkan anaknya ke kantong dia, kemudian kabur. Itu makhluk-makhluk yang bisa gendong. Lah, makhluk-makhluk yang gak bisa gendong gimana? Contohnya? Sapi. Contohnya? Ayam. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada binatang-binatang yang tidak bisa gendong anaknya tersebut supaya mereka bisa eksis hidup. Allah kasih petunjuk kepada bayi-bayi sapi, bayi-bayi ayam, bayi-bayi kambing supaya cepat bisa jalan walaupun baru lahir. Pernah ngelihat sapi lahir atau belum? Temenan nang TV. Saya pernah suatu saat tanpa disengaja pas lagi penelitian di Aceh beberapa tahun yang lalu, udah lama sekali. Allah menakdirkan sih ngelihat bagaimana sapi itu melahirkan. Masya Allah, kasihan sambil berdiri ya. Sedikit-sedikit kayak kesakitan sekali. Ya. Diawali dengan air ketuban ya. Besar. Kemudian setelah itu pelan-pelan keluar apanya? Bayinya sedikit dioyak sampai akhirnya prot. Keluar total bayi sapi tersebut dan masih terbungkus selaput. Ya. Apa yang dilakukan oleh induknya dalam keadaan sesakit itu masih keluar darahnya cepat-cepat bagian mukanya anak sapi itu dijilati supaya bisa segera bernafas. Ya. Siapa yang ngasih petunjuk induk tersebut? Untuk segera menangani bagian kepala. Padahal dia nggak pernah kursus. Siapa yang ngasih petunjuk induk tersebut? Kalau bukan Allah Azza wa Jalla. Dijilati sampai bersih mukanya. Sehingga sudah mulai goyang. Apalagi yang dilakukan? Ditendangi sama siapa? Sama induknya. Ayo menyat, kira-kira kayak gue lah. Dean. Menyat. Padahal baru apa? Lahir. Kalau itu diterapkan kepada bayi manusia kepriwe? Wah, kurang ajar. Ya. Ya. Ditendangi sama induknya. Akhirnya dengan terpaksa. Kayak terpaksa. Ya. Menurut kita terpaksa. Kayak terpaksa. Dia mulai agak berdiri. Apa langsung tegak? Enggak. Yek. Ya. Sudah kayak gitu. Kemudian mulai bisa tegak dikit. Disuruh untuk nyari
air susu induknya. Maka dia pun ngusel nyari di mana ASI dari induknya tersebut. Dan minumnya juga sambil berdiri. Gue ngadeg ora apa-apa, ya ora apa-apa wong sapi. Ya. Wong sapi kalau manusia minum sambil berdiri. Ini sapi, tidak ada masalah. Bayangkan minum sambil berdiri. Gak lama kemudian hanya dalam hitungan sekian menit sudah bisa berjalan di belakang siapa? Induknya. Begitu Allah memberikan petunjuk kepada binatang. Supaya mereka bisa melindungi dirinya dari makhluk-makhluk lain yang akan memangsa dia. Dan itu tidak Allah berikan kepada bayinya manusia. Karena manusia saat ada bahaya, orang tuanya bisa menggendongnya dengan cepat dan pergi. Lah kalau sapi gendongnya kepriwe? Contoh yang lain. Ayam, penyu. Penyu itu nggak bisa induknya gendong anaknya. Karena lahiran banyak, sekian belas. Kalau bertelur kan banyak. Begitu pecah, namanya apa ya kalau penyu kecil? Tukik. Ya, tukik. Bagaimana belasan atau puluhan tukik itu? Begitu keluar dari cangkangnya, bisa langsung jalan. Bukan hanya langsung jalan, langsung bisa berenang. Jajal, bayi nembe lahir langsung renang. Ya itulah bayinya penyu. Kenapa demikian? Karena banyak predator yang siap untuk memakan tukik tersebut. Terutama predator manusia. Ya. Jangankan sudah jadi tukik. Masih telur aja udah dicuri. Ya. Termasuk ular juga yang mencuri. Termasuk komodo juga termasuk yang mencuri. Maka disembunyikan sama induknya tadi. Di tempat yang tersembunyi, diuruk. Nanti biasanya pecahnya itu di malam hari. Ketika predator itu pada tidur. Siapa yang memberi petunjuk kepada telur-telur tadi untuk memecahkan dirinya di malam hari kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, itu binatang. Sapi, ayam, penyu, semut. Nah, semut dikasih petunjuk sama Allah? Iya. Semut juga dikasih petunjuk sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cari makanan dan bagaimana menyimpan makanan. Anda perhatikan. Semut itu binatang yang terkuat atau yang terlemah. Terkuat atau terlemah? Terkuat? Sing bener. Terkuat atau terlemah? Terkuat dari sisi kemampuan dia untuk mengangkat beban melebihi berat tubuhnya sendiri. Penelitian membuktikan semut itu minimal bisa mengangkat beban 50 kali lipat berat tubuhnya sendiri. Berapa? 50 kali lipat. Enggane jenengan bebannya 50 kilo, berarti berapa? 50 kali 50 berapa? 2.500. Iya ya? 50 kali lipat beban 50 kan 2.500. Berarti berapa ton? Jajal ngangkat 2,5 ton kuat apa ora? Wong sekintal be wis kecedhit. Makanya gak usah gemagusan ketemu semut. Ya. Itu minimal loh 50 kali lipat. Ada beberapa semut penelitian mengatakan 5.000 kali lipat. Beberapa jenis semut di Amerika itu bisa mengangkat 5.000 kali lipat berat tubuhnya. Ya mudah saja lah, misalnya jenengan ngelihat ada roti jatuh gitu kan. Rotinya sama semutnya besar mana?
rotinya. Dia bisa ngangkat sendirian. Allah beri kekuatan semut sehingga dia bisa mencari makanan. Kemudian juga menyimpan makanan tersebut. Apa yang disimpan sama semut? Apa boleh disimpan? Coro disimpan. Apa lagi? Roti disimpan. Cecek disimpan. Apa saja disimpan. Termasuk biji-bijian. Dan uniknya sebelum biji itu disimpan, apa yang dia lakukan? Dia akan gigit ujung biji tersebut. Supaya apa? Supaya tidak tumbuh. Kalau dia tidak gigit, nanti biji itu akan tumbuh, nggak bisa dimakan. Siapa yang kasih petunjuk kepada semut? Sehingga sebelum dia menyimpan biji itu, dia potong dulu ujung biji. Supaya dia tidak tumbuh. Hujan. Kemudian air masuk ke sarangnya. Apa yang dilakukan sama semut? Siang harinya dia akan keluarkan makanan-makanan yang dia simpan keluar, dijemur. Supaya enggak apa? Supaya enggak jamuran. Kalau jamuran enggak bisa dimakan. Dia keluarkan makanan-makanannya karena lembab rumahnya. Kemudian setelah kering dia masukkan lagi. Siapa yang kasih petunjuk semut sehingga dia bisa berpikir seperti itu? Kalau bukan siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Tumbuhan, binatang. Terus siapa? Manusia. Manusia ini dikasih petunjuk sama Allah. Begitu lahir, butuh makanan, butuh minuman, langsung dikasih petunjuk sama Allah. Nyari nenen. Nyari ASI milik ibunya. Dan begitu ketemu, langsung dia bisa nyedot. Padahal tidak pernah dikasih apa tadi? Kursus. Pernah nggak dia latihan di dalam perut untuk nyedot? Nggak pernah. Kenapa? Karena makanannya bayi saat ada di perut ibunya masuk lewat mana? Masuk lewat tali pusat. Masuk lewat tali pusat. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan makanan ke bayi saat ada di dalam perut. Allah tidak kasih makanan ke bayi lewat mulut. Kenapa? Belum bisa. Karena kalau masuk lewat mulut harus BAB. Harus BAK. Terus BAB-nya di mana? Di perut ibunya. Sangang wulan ya kebek. Maka Allah masukkan makanan itu lewat pusatnya. Tali pusatnya. Begitu keluar dari perut langsung berubah. Tidak lewat tali pusat. Bahkan dipotong tali pusatnya. Langsung lewat mulut dan tidak ada briefing apa-apa sebelumnya. Ujuk-ujuk langsung disodori nenen, langsung makcep, nyot. Seterusnya bisa. Siapa yang kasih petunjuk bayi itu kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Dikasih petunjuk sama Allah, pertamanya cuma bisa terlentang, nanti dikasih petunjuk supaya bisa nopo? Tengkurap. Lama-lama bisa berangkat. Lama-lama bisa duduk. Lama-lama bisa berdiri. Lama-lama bisa jalan, lari, bahkan nyelam. Bahkan dikasih petunjuk sama Allah bagaimana bisa terbang. Mabur? Iya mabur. Numpak motor mabur gitu. Ya. Itu baru bagaimana manusia bergerak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga kasih petunjuk kepada manusia bagaimana cari makanan.
Dan urusan makanan manusia paling jago. Manusia paling pinter, apa baik bisa dipangan. Ya. Di daratan manusia bisa nyari makanan. Di lautan manusia bisa nyari makanan. Di udara manusia bisa nyari makanan. Siapa yang kasih petunjuk manusia sehingga singkong bisa dirubah menjadi tape, bisa dirubah menjadi getuk, bisa dirubah menjadi roti, bisa dirubah menjadi tiwul, bisa dirubah menjadi seriping, bisa dirubah menjadi ayam kreatif. Gaplek bisa dirubah menjadi ini, bisa dirubah menjadi, siapa yang kasih petunjuk kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Pisang, Masya Allah, si jenis pisang, anak pisang lumer, anak pisang melebar, anak pisang. Siapa yang kasih petunjuk kalau bukan Allah? Padahal dulu bapak-bapak pas panjenengan masih muda dulu, masih kecil dulu, anak orang pisang melebar, rono, anaknya pisang goreng, wis. Ya. Pisang godok. Ya. Lihat bagaimana manusia dikasih petunjuk sama Allah sehingga dia bisa mencari makanan untuk menjaga kehidupannya. Cuma makanan tidak. Allah kasih petunjuk kepada manusia sehingga manusia bisa eksis mempertahankan keturunannya. Bisa bereproduksi. Sehingga Allah jadikan laki-laki suka sama wanita. Wanita suka sama laki-laki. Itu yang masih sehat. Sing ora sehat, ya ora sehat. Ya, sukanya sama sesama jenis. Ya. Kalau yang masih sehat, sukanya sama lawan jenis. Laki-laki suka sama wanita, wanita suka sama laki-laki. Dijadikan oleh Allah berpasang-pasangan, menikah, akhirnya punya keturunan. Siapa yang kasih petunjuk itu kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini semuanya adalah petunjuk yang sifatnya duniawi. Yang kedua, petunjuk apa tadi? Ukhrawi. Apa itu petunjuk ukhrawi? Petunjuk ukhrawi adalah petunjuk yang Allah berikan kepada manusia sehingga dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang positif dan mana yang negatif. Mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Allah berfirman dalam surat Al-Balad ayat yang ke-10. Surat apa? Al-Balad ayat yang ke-10. Wahadainahun najdain. Kami beri petunjuk. Lihat petunjuk. Sama kan kayak tadi kan? Walladzi qaddara fahada. Di sini juga hada. Wahadainahun najdain. Dan kami berikan petunjuk kepada manusia 2 jalan. Najdain itu artinya apa? 2 jalan. Apa itu? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dalam bahasa Arab, kosakata yang berarti jalan itu banyak. Kalau di sini kan najdain, najd
Najdun. Ada bahasa yang lain, Thoriqun, itu juga jalan. Sabilun juga apa? Jalan. Kenapa Allah pilih kata Najdain di sini? Kata para ulama, Najd itu adalah jalan yang nanjak. Jalan yang nanjak. Karena jalan kebaikan itu nanjak dan jalan keburukan juga nanjak. Jalan kebaikan nanjak karena menitinya tidak mudah. Butuh perjuangan. Jalan keburukan juga nanjak karena resikonya berat. Maka orang yang mengikuti jalan kebaikan akan nanjak. Orang yang mengikuti jalan keburukan juga akan nanjak. Sama-sama nanjak. Golet sing halal yo nanjak. Golet sing haram ya nanjak. Milih sing endi? Pada nanjak. Milih yang mana? Yang halal. Dadi wong apik diomong. Dadi wong elek diomong. Milih yang mana? Wong apa? Rajin sholat diomong. Rajin nyolong diomong. Mending di rajin sholat. Jadi orang soleh diomong. Mendem diomong. Mendingan jadi orang soleh. Di mana ada pengajian menghadiri diomong ngaji boy. Sebaliknya anak ebek nang dibae nonton diomong mendingan ngaji. Semuanya ada resikonya. Jadi jangan dipikir yang berisiko itu cuma jalan kebaikan. Enggak, jalan keburukan pun ada resikonya. Maka Allah kasih petunjuk sama manusia. Wahadainahun najdain. Surat apa? Al-Balad ayat 10. Bagaimana Allah kasih petunjuk manusia dua jalan tersebut? Bisa lewat fitrah. Lewat apa? Fitrah. Bisa pakai akal. Bisa pakai wahyu. Bisa lewat apa? Fitrah. Yang kedua apa? Akal. Yang ketiga wahyu. Allah kasih petunjuk kepada manusia mana yang baik, mana yang jelek. Satu lewat fitrah. Fitrah itu apa Ustaz? Naluri lah gampangannya. Apa? Naluri. Allah menjadikan manusia punya naluri memandang pernikahan itu baik, perzinaan itu buruk. Makanya kalau orang zina itu biasanya mengumumkan apa tidak? Tidak, umpetan. Sebaliknya kalau nikah diumumkan. Bukan hanya diumumkan, malah ngundang. Kalau orang zina enggak ada. Pengumuman apa? Perzinaan orang nana. Walimah zina orang nana. Adanya walimah apa? Nikah. Secara naluri. Walaupun dia itu bukan orang Islam. Ya. Secara naluri. Dia tahu itu jelek. Siapa yang kasih naluri itu kalau bukan Allah? Ini contoh naluri. Yang kedua apa tadi? Akal. Allah kasih manusia akal. Bisa membedakan. Nek wedang susu kue menyehatkan. Nek wedang ciu merusak. Jadi hanya untuk membedakan ciu karo susu. Jadi ya ora perlu kudu kuliah S1 lah. Wong tamat SD ya wis ngerti. Nek wedang ciu kue ngerusak. Wedang susu sehat. Tapi aneh. Ana wong S1 ngombe wedang ciu kan aneh.
Gak perlu sampai 1 Anda untuk bisa membedakan ini baik, ini jelek. Cukup dengan akal sehat sudah bisa. Siapa yang ngasih petunjuk? Allah. Terakhir apa? Wahyu. Nah, wahyu ini levelnya lebih tinggi. Ya. Contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba." Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ini wahyu ini. Kalau sekedar pakai akal saja, mungkin ada sebagian orang tidak terima. Loh, riba kan pada golet untung. Bedanya apa? Jual beli nyari untung, riba juga nyari untung. Kenapa yang ini boleh, yang ini tidak boleh? Karena jual beli dihalalkan sama Allah. Sedangkan riba diharamkan sama Allah. Taunya ini halal, ini haram lewat wahyu. Ini ayat ketiga, bagian yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. InsyaAllah kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.